Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah. Amma ba'd. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kualitas siam kita, bagaimana kualitas tilawah kita pada hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga tetap meningkat, karena tentunya kita tidak berkeinginan Ramadan ini gagal. Kita tidak berkeinginan Ramadan ini tidak maksimal. Saudara sekalian, kita kenal satu hewan yang namanya ulat. Ulat bagi banyak orang adalah hewan yang menggelikan. Banyak orang yang menghindarinya. Lebih-lebih karena ada rasa gatal yang ditimbulkan dari bulu-bulunya. Intinya ini adalah hewan yang dijauhi oleh banyak orang. Namun apa yang terjadi? Ketika ulat ini bermetamorfosis menjadi kupu yang sayap-sayapnya begitu indah, yang terbang begitu elok, yang kemudian hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain, semua orang sepakat itu indah. Semua orang sepakat bahwasanya kupu-kupu memiliki nilai estetik yang luar biasa. Tapi tahu tidak, ulat menjadi kupu-kupu melewati satu tahapan yang perlu perjuangan dan perlu kesabaran, yaitu tahapan ketika menjadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tetap dalam satu keadaan demi menggapai cita-cita untuk lebih baik. Saudara sekalian, itu ulat. Untuk menjadi kupu-kupu perlu berjuang. Kita sebagai manusia ini sejatinya juga perlu berjuang, perlu merubah diri. Kalau kupu-kupu, maka dinilainya adalah dinilai dari fisiknya, dari keindahannya. Beda halnya dengan manusia. Manusia tidak dinilai sekedar dari bagaimana wajahnya, bagaimana tampangnya yang rupawan, bagaimana fisiknya kekar atau tidak. Bukan hanya sekedar itu, saudara sekalian. Manusia selain dinilai urusan fisiknya, juga dinilai dari segi akalnya, dan lebih daripada itu dinilai dari segi kualitas ruhiyahnya. Atau bahasa syariatnya disebut dengan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita sekali lagi bukan dengan jabatan yang kita miliki, bukan dengan titel akademik yang kita peroleh, bukan dari tubuh yang kita miliki, bukan, saudara sekalian, tapi dari ketakwaan kita. Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, Ramadan ini goalnya adalah ketakwaan itu sendiri. Artinya, Ramadan ini adalah karantina yang Allah berikan. Adalah latihan yang Allah sajikan untuk kita. Agar kita menjadi pribadi yang excellent. Menjadi pribadi yang spesial. Tidak hanya pribadi yang hanya mengurusi urusan fisik, hanya mengurusi urusan yang remeh-temeh, tidak. Tapi pribadi yang cara berpikirnya juga berbeda, kualitas ruhiyahnya berbeda, dan kemampuan di dalam merawat tubuhnya juga berbeda. Saudara sekalian, kalau kita renungkan, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atau ibadah-ibadah yang disunahkan, ini dalam rangka mendidik kita untuk menjadi pribadi yang excellent, atau bahasanya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kita diajarkan untuk mengendalikan emosi kita. Kita diajarkan untuk sabar. Sabar menahan lapar. Sabar untuk menahan diri tidak bermaksiat. Sabar untuk menjalankan ketaatan. Kita juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang tidak reaktif. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim."
Maka jika ada seseorang yang mencelanya atau memeranginya, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini adalah latihan bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang sumbu pendek, tidak menjadi orang yang reaktif, tapi kita menjadi orang yang bisa menahan, kemudian berpikir. Ramadan ini juga, saudara sekalian, ya, mengajarkan kita menjadi pribadi yang visioner. Artinya apa? Kita tidak hanya sekedar butuh apa saat ini kita tunaikan sekarang, tidak. Tapi kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memiliki target, memiliki goal. Kita harus tahu goal dalam kehidupan kita ini apa. Ya, sebagaimana di Ramadan Allah canangkan goalnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana kehidupan kita ini tidak kehidupan yang kemudian asal-asalan. Cara hidup kita bukan cara hidup yang penting nyaman, tidak. Tapi cara hidup yang memiliki goal, yang kemudian kita berani memperjuangkan demi mendapatkan dan meraih cita-cita dan target yang kita canangkan. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami ingin menekankan, Ramadan ini adalah karantina yang Allah berikan. Ramadan ini adalah pelatihan yang Allah berikan. Harus kita maksimalkan dan kita berusaha untuk lulus. Kita berusaha untuk berhasil di dalam karantina Ramadan ini. Kenapa kita harus berusaha berhasil dan lulus dengan predikat yang baik? Karena kegagalan di dalam karantina ini resikonya besar. Tidak kemudian sesederhana yang dipikirkan sebagian orang. Bayangkan, Rasulullah SAW pernah naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian beliau berkhutbah, sholat, dan setelah itu ditanya oleh para sahabatnya. Rasulullah kemudian menjawab, tadi ada Jibril berdoa dan aku disuruh untuk mengaminkan. Doanya adalah, diantaranya adalah roghima anfumriin man adrakahu Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan sudah selesai, kemudian dosanya belum diampuni. Saudara sekalian, ini yang doa Jibril yang mengamini Rasulullah, dan doanya ketika Rasulullah di mimbar Masjid Nabawi. Masya Allah, sangat mustajabah. Intinya apa, saudara sekalian? Kegagalan di dalam karantina Ramadan ini resikonya besar. Maka mumpung masih ada 13 hari ke depan atau beberapa hari ke depan, maka kita maksimalkan kekurangan-kekurangan kita pada 16 hari yang lalu atau kekurangan-kekurangan kita pada 17 hari yang lalu. Hendaknya segera kita minta ampunan kepada Allah dan hendaknya kita memperbaikinya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih ada kesempatan dalam berbenah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang lulus dari karantina Ramadan dan kita keluar mendapatkan predikat muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.